Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Zaizam Bleser. Ini kita masuk iPhone 7 Plus. iPhone ini dengan kendala iPhone dikunci pemilik ya teman-teman. Nih statusnya. Kita akan coba koneksikan terlebih dahulu ke internet untuk melihat apakah handphone ini bisa masuk menu atau tidak. Dan intinya dia sudah tidak bisa masuk menu ya teman-teman. Tapi di sini kita akan perlihatkan kepada teman-teman agar teman-teman dapat melihat kondisinya. Ini kami koneksikan terlebih dahulu ke WiFi dan kita akan coba sampai di mana mampunya. Oke, ini masih kita tunggu. Ini kita tunggu beberapa saat untuk memuat aktivasi handphone. Nah, ini iPhone ini terkunci ya teman-teman. Jadi dia tidak tahu lagi iCloud-nya. Dan kita akan lakukan bypass iCloud di sini. Kalau tahu iCloud itu bisa dilewati menggunakan iCloud yang sudah terdaftar. Dan di sini kita akan coba untuk bypass apakah masih bisa atau tidak. Di sini kita sediakan 3 bahan di sini. Ini file RAM di sini perlu ya teman-teman. Ini file akan kami sediakan nanti di link deskripsi. Teman-teman bisa download. Oke, ini file RAM disknya. Dan teman-teman bisa sediakan unlock tool dan trio tool. Trio tool ini fungsinya sebagai melihat apakah handphone sudah masuk DFU mode atau tidak. Ini file RAM disknya setelah kita ekstrak tadi. File ini nanti kita pindahkan ke ini, kita copy yang dalam folder, masuk ke local disk C di bagian unlock tool dan kita masuk ke data file dan kita klik iFile ini. Dan kita pastikan, atau teman-teman cut juga bisa. Di sini kami copy tadi lalu kami pastikan. Ini file sudah kita masukkan ke folder unlock tool dan kita bisa jalankan unlock toolnya ya teman-teman. Kita run administrator dan kita tunggu unlock tool ini terbuka. Dan teman-teman perlu buka juga trio toolnya. Di sini kami sudah jalankan sebelum kami merekam video, jadi tampilannya sudah ada. Nanti ketika kita koneksikan handphonenya, trio tool ini akan tampil nantinya, teman-teman bisa lihat nanti. Dan untuk tool unlock tool ini berbayar, teman-teman bisa aktifasi dulu dan juga bisa menggunakan jasa remote kami dan itu bisa kami bantu ya teman-teman. Oke, ini kita login dan kita tunggu proses loginnya selesai. Dan hingga unlock tool terbuka seperti ini tampilan unlock toolnya. Kita buka tab Apple. Sini kita klik I understand. Lalu kita klik dan kita akan dibawa ke tampilan seperti ini. Ini tampilannya, dan di sini kami akan posisikan terlebih dahulu unlock toolnya agar teman-teman mudah untuk melihat dan perhatikan handphonenya sekalian ya teman-teman. Ini kondisi handphonenya sudah kami hubungkan dan teman-teman bisa lihat bagaimana prosesnya. Ini kami sesuaikan terlebih dahulu unlock toolnya. Oke, ini kami rasa sudah. Dan kita geser ke bawah. Ini kita geser ke bawah, artinya tampilan handphone dalam kondisi hidup ya teman-teman. Kemudian teman-teman colok USB. Teman-teman colok USB yang sudah terhubung ke PC atau ke laptop teman-teman. Ini kita hubungkan dalam kondisi seperti ini, kondisi hidup. Jika kita hubungkan langsung trio toolnya terbuka. Ini kita akan masuk ke mode DFU mode ya teman-teman.
Untuk masuk DFU mode, teman-teman klik di sini atau di get activation. Kalau kita coba di atas ini dulu, nah, amankan error, tidak bisa. Kita klik di get activation yang bawah, coba satu kali lagi, masih error. Nah, kita kondisikan dulu handphone dalam keadaan hidup ya teman-teman. Oke, handphone dalam keadaan hidup, kemudian kita masuk ke get activation dan di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih no change image, no change serial, yang ini ya teman-teman. No change image. Nah, ini kita tunggu sampai drivernya terinstall untuk masuk ke power DFU mode ya teman-teman. Masuk ke DFU mode. Oke, ini sudah oke. No change image sudah oke. Lanjut kita masuk ke tampilan trio tool dan kita matikan handphonenya. Kita matikan handphone menggunakan tombol power dan volume down secara bersamaan. Tekan yang lama. Ketika layar mati, tunggu beberapa saat dan lepaskan power. Tunggu hingga handphone dalam kondisi DFU mode. Nah, ini teman-teman perhatikan, iDevice connected DFU mode yang ini, dan handphone sudah dalam keadaan DFU mode. Setelah seperti ini kita masuk ke tampilan ini handphone restart. Kalau handphone restart itu prosesnya gagal, teman-teman bisa ulangi lagi hingga handphone tidak lagi restart ya teman-teman, hingga dia menetap posisinya. Jika handphone hidup itu tetap ulangi, dan di sini prosesnya nanti akan panjang. Itu ada beberapa momen yang kami percepat karena terlalu lama dan prosesnya handphone restart terus ya teman-teman. Jadi dia tidak menetap di mode DFU. Oke, setelah handphone mati seperti ini, kondisi DFU mode, kita klik PWN DFU ini, ya teman-teman. Kita klik, kita tunggu hingga proses terbaca handphone ke unlock toolnya. Ini install driver. Oke, masih kita tunggu karena proses ini agak lama, jadi kita tunggu hingga proses ini selesai penginstalannya. Dan di sini teman-teman perhatikan handphonenya hidup, berarti prosesnya valid. Bisa kita ulangi lagi ya teman-teman. Oke, kita ulangi lagi hingga nanti dia tidak hidup handphonenya, dan handphone menetap di posisi DFU mode, dan ini berarti prosesnya gagal. Ulangi lagi ya teman-teman. Di sini kami ulangi lagi. Untuk gagal ini banyak penyebab. Ini kami ganti USB-nya, dan USB setelah USB bisa jadi disebabkan USB atau tidak, nanti kita lihat hasilnya. Oke, ini kami coba untuk ganti USB-nya. Tekan lagi tombol power dan volume up hingga masuk DFU mode seperti tadi. Setelah ini kita minimize dan kita PWN DFU, kemudian kita gestar. Klik PWN DFU dan kita gestar. Kita tunggu hingga proses ini selesai seperti tadi, dengan catatan handphone tidak lagi hidup ya teman-teman, dan handphone dan posisinya menetap ke PWN DFU, ke mode DFU mode ya teman-teman. Oke, mudah-mudahan ini posisinya menetap. Kita klik di sini. Ini file yang kita masukkan tadi ya teman-teman, itu sudah terbaca, dan di sini handphone hidup lagi. Proses di sini kami percepat karena handphone kembali hidup dan hidup terus-menerus, dan posisi handphone tidak menetap. Teman-teman perhatikan bagaimana step kami melakukannya, dan di akhir video sehingga handphone ini benar-benar terbaca nantinya ya teman-teman. Teman-teman perhatikan handphone kembali hidup dan
kita cari celah. Di sini kami masih mencari celah hingga posisi DFU mode ini menetap dan handphonenya tidak mati-mati hidup. Nah, ini teman-teman perhatikan, kembali masuk ke logo iPel dan handphone kembali hidup. Cari celahnya, tetap saja ini gagal ya teman-teman. Kita tidak bisa mengklik boot RAM disknya. Atau kita coba masuk ke mode. Di sini kami coba untuk pancing masuk ke mode recovery nantinya ya teman-teman. Di sini kami pancing untuk masuk ke mode recovery. Ini bukan DFU mode ya teman-teman, tapi ini recovery mode. Dan ini prosesnya pilot dan juga tidak berhasil. Oke, ulangi lagi prosesnya, coba boot RAM disk, maka bisa. Dan ini gagal lagi ya teman-teman. Klik gesture lagi, karena kondisi handphonenya tidak hidup ya teman-teman, jadi kami ulang klik gesture. Ini video sudah kami normalkan. Ini kita tunggu hingga proses ini selesai dan pastikan handphone menetap dalam mode DFU mode. Intinya handphone tidak restart lagi seperti tadi. Nah, ini lanjut kita klik ini, bukan ya, yang ini, kemudian yang RAM disk yang kita isikan tadi, dan kita boot ya teman-teman, boot RAM disk. Kita tunggu hingga handphone ini. Nah ini teman-teman, ini ada kemungkinan berhasilnya ya teman-teman. Ini ada kemungkinan berhasil. Nah kita lihat tampilan dari handphonenya, apakah bisa masuk ke mode ke RAM disk atau tidak. Oke, ini prosesnya berjalan, kemungkinan ini berhasil. Kita tunggu dan pastikan, ini teman-teman perhatikan, handphone sudah mulai bergerak, itu menandakan prosesnya lagi berjalan. Dan pastikan USB nya tidak ada gangguan ya teman-teman, dibiarkan dia berjalan sendiri. Dan setelah seperti ini ini sudah selesai, dan kita masuk ke bagian bawah, kita geser ke bawah, kemudian kita bypass hello dan disable. Di sini kita tidak usah, kita gunakan disable OTA erase aja ya teman-teman, tanpa change email. Dan kita tunggu proses ini sampai selesai, dan ini sudah hampir selesai ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja, ini proses terakhirnya untuk bypass, untuk masuk ke menunya. Proses terakhir tadi kita klik bypass hello plus disable OTA atau erase, garis miring erase ya teman-teman. Oke, masih kita tunggu. Nah proses ini agak lama juga. Dan ini teman-teman perhatikan, handphone langsung mati. Apakah handphone bisa masuk menu? Ini handphone sudah hidup, sudah keluar logo Apple-nya. Dan kita tunggu hingga handphone ini apakah sukses terbypass iCloud-nya atau tidak. Jadi prosesnya dari awal teman-teman perhatikan bagaimana stepnya kami lakukan. Teman-teman simak terlebih dahulu video ini agar tidak salah juga, dan jadi intinya tonton sampai habis lah bagaimana proses sampai kami melakukan perbaikan daripada video yang kami percepat tadi. Dan ini handphone sudah tidak ada logo hello screen lagi, dan kemungkinan sudah sukses dan handphone sudah terbypass ini seharusnya ya teman-teman. Ini kita klik button dan kita ini handphone sudah masuk menu. Dengan catatan di sini jaringannya tidak keluar ya teman-teman, tapi kita bisa menggunakan WiFi only. Oke, ini sudah selesai dan handphone sudah terbypass. Sudah bisa kita jadikan nota. Oke, mungkin saya rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama bagi diri kami sendiri.
dan tinggalkan komentar, dan teman-teman like dan subscribe serta tinggalkan komentar yang bersifat positif demi perbaikan channel ini ke depannya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu. Jika itu baik maka ambil yang positifnya saja. Dan kami sudahi sampai di sini dulu. Berjumpa lagi di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it.